Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Hasanuddin, NIM 18130310020. Saya akan membacakan jawaban tes awal praktikum tentang penentuan kadar protein dalam albumin telur melalui metode Lowry. Nomor 1. Jelaskan tujuan percobaan penentuan protein secara Lowry. Tujuan percobaan penentuan protein secara Lowry adalah untuk menentukan kadar protein suatu bahan dengan menggunakan metode Lowry. Nomor 2. Jelaskan prinsip kerja penentuan protein secara Lowry. Jawabannya, prinsip kerja penentuan protein secara Lowry adalah menggunakan spektrofotometri sinar tampak atau UV-Vis karena terdapat kompleks berwarna yang dapat diamati pada panjang gelombang 500-700 nanometer, yang mana kompleks berwarna tersebut disebabkan oleh adanya kompleks Cu2 dalam suasana alkalis yang akan tereduksi menjadi Cu1. Ion Cu positif kemudian akan mereduksi reagen Vollenchia-Choute dan kompleks fosfolipdat fosfotungstat atau fosfomolybdetungstat menghasilkan heteropolymolybdenum blue akibat reaksi oksidasi gugus aromatik atau terantai samping asam amino terkatalisis oleh Cu yang memberikan warna biru. Nomor 3. Apa fungsi reagen A dan reagen B dalam percobaan ini? Mengapa harus reagen A dan reagen B perlu dicampur sehingga menghasilkan reagen C? Reagen A terdiri dari 2% Na2CO3 atau natrium karbonat dalam 0,1 normal NaOH 100 ml yang berfungsi menstabilkan kompleks berwarna yang terbentuk. Reagen B terdiri dari 0,5% CuSO4 5H2O atau tembaga 2 sulfat 5 hidrat pentahidrat dalam 1% natrium kalium tartrat 100 ml berfungsi mereduksi reagen Vollenchia-Choute dan kompleks fosfolipdat fosfotungstat atau fosfomolybdotungstat menghasilkan heteropolymolybdenum blue akibat reaksi oksidasi gugus aromatik atau rantai samping asam amino yang terkatalisis oleh Cu yang memberikan warna biru intensif. Reagen C campuran dari reagen A dan B. Reagen A dan reagen B perlu dicampur karena untuk menghasilkan reagen biuret yang berfungsi untuk membentuk kompleks, sehingga yang dikandung dapat diidentifikasi yang mana reaksi yang terbentuk yaitu kompleks Cu2 dalam suasana alkalis akan tereduksi menjadi Cu1. Apa fungsi reagen E? Fungsi dari reagen E atau Vollenchia-Choute sebagai reagen pendeteksi gugus-gugus fenolik dan dapat mendeteksi residu tirosin dalam protein karena kandungan fenolik dalam residu tersebut mampu mereduksi fosfotungstat dan fosfomolybdat yang merupakan konstituen utama reagen Vollenchia-Choute menjadi tungsten dan molybdenum yang berwarna biru sehingga bisa diidentifikasi pada sinar visible. Nomor 5. Jelaskan langkah kerja percobaan penentuan kadar protein secara metode Lowry. Yang pertama, reagen biuret dibuat dengan mencampurkan reagen A sebanyak 50 ml dan reagen B sebanyak 1 ml. Larutan albumin telur dibuat dengan melarutkan 10 ml albumin telur ke dalam 90 ml Aquades. 10 ml dari campuran ini diencerkan lagi sebanyak 10 kali atau pengenceran menjadi 100 kali. Yang ketiga, larutan protein standar atau BSA dicampur dengan air hingga volumenya menjadi 1,0 ml. Hal yang sama juga dilakukan pada larutan sampel, yaitu larutan albumin. Nomor yang keempat, sebanyak 5 ml reagen biuret dimasukkan ke dalam masing-masing tabung yang berisi larutan standar dan sampel. Kemudian campuran ini diinkubasi selama 10 menit pada suhu kamar. Yang kelima, sebanyak 0,5 ml reagen fenol atau Vollenchia-Choute ditambahkan ke dalam masing-masing tabung reaksi kemudian dikocok. Tabung-tabung ini diinkubasi selama 30 menit pada suhu kamar. Waktu inkubasi dimulai setelah penambahan reagen Vollenchia-Choute ke dalam tabung terakhir. Yang keenam, yang terakhir, absorbansi dari masing-masing larutan tersebut diukur dengan spektronik 20 positif dengan panjang gelombang 700 nanometer. Nomor 6. Mengapa terjadi perubahan warna pada penambahan reagen pada protein? Jelaskan mengapa demikian. Perubahan warna ketika penambahan reagen biuret menunjukkan adanya protein dengan ikatan tripeptida sehingga menunjukkan uji positif atau menunjukkan berwarna biru. Selain itu, karena banyaknya asam amino yang terikat pada ikatan peptida juga mempengaruhi warna saat terjadi reaksi. Perubahan warna ketika penambahan reagen Vollenchia-Choute
menunjukkan adanya residu protein atau tirosin. Residu ini mengandung fenolik yang mampu mereduksi reagen fosfotungstat dan fosfomolibdat menjadi tungstat dan molibdenum yang berwarna biru. Kompleks CU protein yang dihasilkan oleh reagen diuret akan menyebabkan reduksi pula pada fosfotungstat dan fosfomolibdat dalam reagen Volin-Chichelte. Nomor 7. Sebutkan zat-zat apa yang dapat menghambat pengukuran kadar protein secara Lowry. Zat-zat yang dapat menghambat yaitu buffer, asam nukleat, gula atau karbohidrat, deterjen, gliserol, trisin, EDTA, tris, senyawa-senyawa kalium, sulfidril, disulfida, fenolat, asam urat, guanin, santin, magnesium, dan kalsium. Ini akan dapat merubah warna larutan itu sehingga warna kompleksnya terganggu dan terdapat interferensi atau mengganggu analisis protein. Nomor 8, hukum Lambert-Beer merupakan gabungan dari hukum Lambert dan hukum Beer. Jelaskan perbedaan kedua hukum itu. Perbedaannya itu pada B dan C. Berdasarkan hukum Lambert, serapan berbanding lurus terhadap ketebalan sel atau kuvet, atau disimbolkan dengan huruf B, yang disinari dengan bertambahnya sel. Maka serapan akan bertambah. A sama dengan K atau konstanta dikali dengan B. Sedangkan menurut hukum Beer, yang berlaku untuk radiasi monokromatis dalam larutan yang sangat encer, serapan berbanding lurus dengan konsentrasi. A sama dengan K dikali C, yang mana C-nya adalah konsentrasi. Jika konsentrasi bertambah, jumlah molekul yang dilalui berkas sinar akan bertambah, sehingga serapan juga bertambah. Nomor 9. Reagen biuret dibuat dengan mencampurkan reagen A sebanyak 50 ml dan reagen B sebanyak 1 ml. Jelaskan. 1. Mengapa larutan ini dibuat secara fresh? Nomor 2. Yang kedua, mengapa perbandingannya 50A banding 1B? Yang pertama, larutan dibuat secara fresh agar tidak terjadi reaksi redox atau reduksi oksidasi pada larutan sebelum digunakan. Dan yang kedua, dibuat perbandingan 50A banding 1B agar larutan biuret dihasilkan berada pada suasana basah dan dapat mempercepat dalam pembentukan kompleks dengan ikatan peptida. Nomor 10. Larutan albumin telur dibuat dengan melarutkan 10 ml albumin telur ke dalam 90 ml Aquades. 10 ml dari campuran ini diencerkan lagi sebanyak 10 kali atau pengenceran menjadi 100 kali. Apa tujuan pengenceran ini? Tujuannya adalah agar larutan menjadi encer dan absorbansi larutan berada di daerah absorban yang optimal, yaitu sekitar 0,2 sampai 0,8 yang sesuai dengan hukum Lambert-Beer. Nomor 11, larutan protein standar atau BSA dicampur dengan air hingga volumenya menjadi 1,0 ml. Hal yang sama juga dilakukan pada larutan sampel yaitu larutan albumin. Apa perbedaan albumin telur dengan BSA? Albumin telur merupakan cairan yang mengelilingi kuning telur yang memiliki kandungan seperti glukosa, lemak, mineral, air, dan protein. Sedangkan pada BSA atau bovine serum albumin itu merupakan protein sederhana berbentuk globular yang digunakan sebagai larutan standar protein atau larutan pembanding karena memberikan tingkat keakuratan yang tinggi dalam menentukan kadar protein pada albumin telur. Nomor 12, tujuan langkah ini sebanyak 5 ml reagen biuret dimasukkan ke dalam masing-masing tabung yang berisi larutan standar dan sampel. Kemudian campuran ini diinkubasi selama 10 menit pada suhu kamar. Tujuannya adalah untuk membuat reaksi antara sampel dan larutan standar dengan reagen biuret berlangsung dengan baik yang ditandai dengan adanya perubahan warna yang mengartikan terbentuknya senyawa kompleks. Nomor 13, apa tujuan langkah ini? Sebanyak 0,5 ml reagen fenol atau fenolik Chichelte ditambahkan ke dalam masing-masing tabung reaksi kemudian dikocok. Tabung-tabung ini diinkubasi selama 30 menit pada suhu kamar. Waktu inkubasi dimulai setelah penambahan reagen fenolik Chichelte ke dalam tabung terakhir. Tujuannya adalah untuk menunjukkan perubahan warna agar mudah di spektrofotometer dan inkubasi selama 30 menit itu untuk memberikan waktu reaksi antara volin dengan ikatan peptida. Nomor 14. Absorbansi dari masing-masing larutan tersebut diukur dengan spektronik 20 positif dengan panjang gelombang 700 nanometer. Mengapa absorbansi diukur pada panjang gelombang 700 nanometer? Karena pada panjang gelombang 700 nanometer merupakan panjang gelombang maksimum yang mana pada kisaran panjang gelombang tersebut akan muncul puncak yang menunjukkan kadar protein dalam konsentrasi rendah atau karena pengenceran. Dan penggunaan panjang gelombang maksimum ini bertujuan untuk memperkecil kesalahan pengukuran. Karena semakin besar nilai absorbansi, pengukuran cenderung konstan untuk pengukuran berulang.
Yang terakhir nomor 15, apa perbedaan prinsip antara penentuan protein secara Keidal dengan metode Lowry? Perbedaan prinsip penentuan protein secara Keidal dan metode Lowry yaitu pada prinsip metode Keidal kadar protein dianalisis secara kasar atau tidak langsung karena metode ini akan membaca semua kandungan nitrogen sehingga perlu dilakukan proses lanjutannya. Sedangkan pada metode Lowry analisisnya dilakukan dengan kompleks Cu2 dalam suasana alkalis akan tereduksi menjadi Cu1. Ion Cu positif kemudian akan mereduksi reagen Volin C. Choute dan kompleks fosfolipdat fosfotungstat atau fosfomolibdotungstat menghasilkan heteropolimolybdenum blue akibat reaksi oksidasi gugus aromatik atau rantai samping asam amino yang terkatalisis oleh Cu yang memberikan warna biru intensif. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan secara etika, saya mohon maaf. Saya akhiri. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.